Assalamualaikum Sobat Awe, ketemu lagi di channel Mang Awe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Awe, gimana kabarnya rekan-rekan? Alhamdulillah, hari ini di kanal Mang Awe kita bertemu lagi guna membahas satu rubrik sosial dakwah, yaitu suatu program kegiatan komunitas MIM yang bernama Santunan Marbot atau disingkat SAMAR. Sebelum masuk ke teknis apa itu SAMAR, saya sedikit akan bercerita sharing kepada teman-teman latar belakang atau apa yang melatar belakangi kami rekan-rekan di komunitas MIM ini mencetuskan suatu program SAMAR ini. Jadi berawal 5 tahun yang lalu kami mencoba bergerak untuk sosial dakwah di masjid dengan beberapa program sebelumnya, yaitu Gaspol, Gerakan Sejarah Polos, terus ada taktis, tajil makan gratis, dan yang lain sebagainya. Dan kami banyak melihat bahwa ternyata di masjid ini ada suatu pekerjaan mulia, tapi tidak semua orang menginginkan atau mau mengerjakan itu. Ditambah lagi, pekerjaan ini pekerjaan yang memang kadang orang tidak ngeh. Tidak ngehnya apa? Tidak ngeh bahwa tidak semua pekerjaan ini itu tanda kutip diberi imbalan atau diberi kafalah dari pihak masjid. Jadi ada orang-orang yang mendedikasikan untuk pekerjaan ini, yang menjadikan pekerjaan ini lillahi ta'ala guna memakmurkan, yaitu pekerjaan bernama marbot. Nah, akhirnya kami bersepakat tahun 2016 untuk mencari marbot-marbot di kota Bandung yang masuk dalam kriteria, teman-teman. Apa kriteria yang kita pilih? Pertama, marbot-marbot ini sudah tidak produktif secara usia. Jadi rata-rata marbot-marbot yang sepuh lah, atau yang tua di atas usia 45 tahun ke atas. Itu menjadi syarat utama. Syarat pertama maksudnya. Yang kedua adalah marbot-marbot yang dia tidak diberi kompensasi apa-apa dari masjid, khususnya kompensasi kafalah ataupun honor gitu ya, bulanan dari masjid. Jadi marbot-marbot yang kita pilih ini adalah marbot-marbot yang lillahi ta'ala, karena Allah membantu di masjidnya itu, baik bebersih ataupun menjaga atau nyuci, ngurusin air, nyalain lampu, atau memvakum sajadah ke masjid dan lain sebagainya lah pekerjaannya. Nah, orang-orang ini ternyata banyak. Saya pun dengan teman-teman kaget ya, ternyata banyak sekali marbot-marbot yang benar-benar hanya sebatas mendedikasikan, tidak berharap imbalan apa-apa dari masjid. Nah, setelah kami coba survei, ternyata kami alhamdulillah mendapatkan beberapa list rekan-rekan marbot yang secara kriteria yang tadi saya sebutkan masuk dalam kriteria tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini ada sampai 30 marbot di kota Bandung di berbagai masjid yang kami support hampir 5 tahun terakhir ini. Berawal bentuknya yang kami support ini berawal dari bentuk paket parsel lebaran. Jadi tiap tahun kami siapkan paket parsel lebaran. Tahun 2016 sebanyak, kalau tidak salah waktu itu pertama 40 paket. Tahun 2017 naik menjadi 55 paket tersebar. Alhamdulillah di tahun ketiga, tahun 2018 kalau tidak salah, ada seorang donatur atau rekan-rekan donatur dari suatu perusahaan baju muslim, baju muslimah di kota Bandung ini yang cukup ternama. Terima kasih Teh Irma, saya sampaikan di video ini, atas keistiqomahan Teh Irma dan rekan-rekan membantu marbot ya. Ini rekan-rekan Monel ini, bolehlah saya sebut brandnya gitu, brand baju muslimah Monel ini alhamdulillah menjadi donatur utama dalam program Santunan Marbotnya komunitas MIM. Hampir dari 2018, 2019, hampir 3 tahun jalan, 4 tahun jalan ini mereka konsisten memberikan santunan tiap bulan
rekan-rekan sobat AW, tiap bulan baik itu bentuknya berupa uang ataupun bentuknya berupa paket sembako ataupun paket-paket yang lain, termasuk terakhir paket lebaran. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk para donatur, diberikan keberkahan rezeki ya. Ini saya sempatkan doa, mudah-mudahan teman-teman Marbot juga yang melihat bisa mendoakan donatur-donatur kita ini supaya tetap bisnisnya Allah lancarkan, amin. Nah, hampir selama 4 tahun ini yang bentuknya asalnya tiap tahun, santunan Marbot itu bentuk support tiap tahun, tiap lebaran berubah menjadi bentuk support tiap bulan. Tiap bulan, alhamdulillah hampir 4 tahun jalan ini, 3 tahun sampai 4 tahun jalan ini, si Mim sebagai fasilitator, sebagai operatornya, hanya bisa memfasilitasi 30 Marbot ini untuk tetap bisa survive, tetap bisa semangat untuk mengerjakan pekerjaan mulia di masjid. Alhamdulillah dari situ terbangun ukhuwah, dari situ terbangun juga masjid lebih ramai di Kota Bandung, lebih rapi, lebih bersih, karena memang kami sebagai komunitas yang mencetuskan program ini tidak semata-mata santunan ini hanya untuk tanda kutip memberikan kafalah, tidak begitu ya. Niat awal kami membuka yang melatar yang melatar belakangi ini, selain memang tadi kriteria yang disebutkan, kami ingin si masjid ini sendiri menjadi lebih berdaya. Masjid ini lebih bersih, lebih ramai, lebih makmur dengan keberadaan marbot-marbot yang kami support. Gitu. Ini perlu ditandaskan bahwasanya kami mencoba sedemikian rupa supaya marbot ini juga tidak punya kebergantungan terhadap santunan kami ini. Gimana caranya mereka tetap lillahi ta'ala, bentuk yang kami support itu tidak diandalkan untuk ditunggu-tunggu tiap bulan. Jadi ada edukasi kepada para marbot, itu biasanya kami kumpulkan, mungkin biasanya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, kita ngumpul, kita sharing, kita beritahu bahwa ini tidak ada bentuk rutinan penandasan ke mereka, tapi ya alhamdulillah ternyata secara real rutin tiap bulan diserahkan ke mereka. Nah, mereka karena memang mudah-mudahan para marbot ini soleh, jadi memang saat ini mereka pun banyak memanfaatkan bentuk-bentuk support dari kami ini kepada hal-hal yang positif. Malah ada kisah seorang marbot yang benar-benar kondisinya perlu dibantu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ngontrak dan berjualan warung sembako. Sebelumnya mungkin Bapak Marbot ini tinggal di gubuk karena memang masjidnya masjid di gang, tidak ada fasilitas untuk menginap di masjid. Akhirnya dia tinggal di gubuk, punten bersama kandang ayam. Alhamdulillah setelah disupport hampir mungkin 3 tahun terakhir, Bapak ini bisa menabung dan bisa mengontrak rumah, dan alhamdulillah sekarang bikin warung. Itu luar biasa. Salah satu yang mungkin jadi testimoni cerita yang mungkin bisa menginspirasi kepada teman-teman. Seorang bapak tua yang punya anak banyak, yang pekerjaannya hanya mendedikasikan ke masjid, tapi Allah tolong dengan bentuk yang luar biasa, yang mudah, alhamdulillah kami menjadi wasilahnya dan kami menjadi saksi di mana bapak ini bisa survive dari dari kondisi rumahnya saja yang tidak layak karena bersatu dengan kandang ayam, sekarang bisa mengontrak rumah dekat masjid dan bisa punya warung kelontong. Luar biasa. Ini menjadi kisah yang bagi saya menginspirasi. Dan mungkin banyak cerita-cerita dari marbot-marbot yang lain yang kisah-kisahnya mungkin tidak bisa diceritakan dalam satu video ini, yang mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada sobat AW ataupun kepada rekan-rekan yang menonton saat ini, bahwa ternyata pekerjaan mulia marbot ini pekerjaan yang kadang hampir semua orang tidak ngeh itu dalam artian dianggap enteng atau dianggap sebelah mata. Padahal pekerjaan ini begitu mulia, begitu butuh loyalitas, butuh dedikasi. Alhamdulillah Allah takdirkan kami di komunitas menjadi salah satu jalan untuk pemberdayaan marbot, walaupun mungkin jumlahnya masih tidak bisa mengcover seluruh masjid di Bandung ataupun di Indonesia pada umumnya, tapi minimal 4 tahun 5 tahun ini menjadi bukti bahwasanya
pemberdayaan untuk rekan saudara-saudara kita di marbot di Bandung sudah mulai terasa oleh rekan-rekan marbot. Alhamdulillah, cerita-cerita yang inspirasi lainnya mungkin akan saya ceritakan dalam video lain. Tapi kalau memang teman-teman butuh informasi tentang marbot-marbot yang luar biasa dedikasinya, karena memang rata-rata sudah sepuh, tidak digaji oleh masjid, tapi dedikasinya luar biasa, boleh di kolom komentar untuk menghubungi admin, bisa kontak gitu, atau lihat di IG komunitas, ataupun mungkin bisa kontak langsung ke saya, ada di bawah ya. Mungkin sementara untuk program marbot, santunan marbot ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mungkin yakinlah di rumahnya, di sebelahnya ada masjid, lalu ada marbot. Bolehlah teman-teman tanya apakah patut untuk dibantu, karena mungkin tidak semua marbot itu digaji oleh masjid. Malah kebanyakan yang saya lihat di sini banyak, khususnya masjid-masjid yang di dalam gang itu adalah masjid-masjid yang marbotnya itu hanya dedikasi, loyalitas saja gitu. Beda dengan mungkin yang masjid-masjid besar yang memang secara struktur organisasi memang sudah dari imam, dari DKM, termasuk dari marbotnya sudah terstruktur dengan baik dan sudah ada kafalah. Nah, saya lebih menyisir, kami ini komunitas lebih menyisir kepada masjid-masjid yang masuk ke gang, yang terpencil, yang memang tanda kutip sikas masjidnya sendiri belum bisa mengcover. Jadi bukannya masjid tidak memperhatikan marbot, bukannya masjid ini tidak memperhatikan gimana kafalahnya, tapi masjid ini pun survive karena kasnya masjid saja untuk bayar listrik dan PAM juga mungkin masih belum bisa mencukupi. Jadi akhirnya membutuhkan support dari kita gitu. Mungkin mudah-mudahan video ini bisa sedikit banyak mengedukasi, mudah-mudahan teman-teman. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah interpretasi gitu karena keterbatasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.